Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luki Hasanuddin Siregar, NIM 24305010, Prodi Desain Komunikasi Visual. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang mengapa komunikasi penting dalam hubungan antar manusia. Topik ini sangat relevan karena komunikasi adalah aktivitas yang kita lakukan setiap hari, baik secara sadar maupun tidak sadar. Sebelum kita masuk ke topik pembahasannya, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu komunikasi. Secara sederhana, komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari pengirim ke penerima melalui saluran tertentu dengan tujuan untuk menciptakan pemahaman bersama. Namun, komunikasi tidak terlalu bersifat verbal saja. Ada komunikasi non-verbal seperti bahasa tubuh, kontak mata, intonasi suara, gestur, dan ekspresi wajah. Bahkan, keheningan pun bisa menjadi bentuk komunikasi. Ada komunikasi. Memahami bahwa komunikasi memiliki banyak bentuk membuat kita lebih peka dalam berhubungan dengan orang lain. Sekarang, masuklah kita ke topik utama. Mengapa komunikasi sangat penting dalam hubungan antar manusia? Ada 8 faktor yang mempengaruhi mengapa komunikasi itu penting dalam hubungan antar manusia. Yang pertama, menciptakan pemahaman dan saling mengerti. Komunikasi membantu kita memahami apa yang dipikirkan, dirasakan, atau dibutuhkan oleh orang lain. Hubungan apapun, baik itu keluarga, pertemanan, perkuliahan, hingga pekerjaan, membutuhkan pemahaman. Tanpa komunikasi, kita hanya menebak-nebak, dan itu sering menghasilkan masalah. Contoh sederhananya kawan-kawan, jika teman kita sedang murung tapi tidak mau bercerita, kita cenderung salah paham. Namun, ketika ada komunikasi terbuka, hubungan menjadi lebih hangat dan saling mendukung. Yang kedua, menghindari konflik dan kesalahpahaman. Hampir semua konflik berawal dari miscommunication, pesan yang tidak tersampaikan dengan jelas atau disalahartikan. Misalnya kawan-kawan, nada bicara yang terlalu tinggi dapat dianggap marah. Teks yang singkat bisa dianggap jutek. Pesan yang disampaikan setengah-setengah bisa menimbulkan prasangka. Dengan komunikasi yang jelas, terbuka, dan sopan, kita dapat mencegah konflik sebelum terjadi. Yang ketiga itu membangun dan memperkuat hubungan sosial. Hubungan yang kuat dibangun dari komunikasi yang rutin. Berkomunikasi membuat kita merasa terhubung, dihargai, dan dipedulikan. Dalam keluarga, komunikasi yang hangat memperkuat ikatan emosional. Dalam pertemanan, komunikasi membangun kepercayaan. Dalam hubungan profesional, komunikasi menciptakan kolaborasi yang efektif. Banyak penelitian menunjukkan bahwa hubungan yang sehat sangat dipengaruhi oleh komunikasi yang baik. Yang keempat, memberi ruang untuk mengekspresikan diri. Komunikasi memungkinkan seseorang mengungkapkan perasaan, pendapat, kekhawatiran, atau harapan. Ekspresi ini penting agar seseorang tidak memendam emosi terlalu lama. Mengungkapkan perasaan juga membantu orang lain memahami kita lebih baik, sehingga hubungan menjadi lebih jujur dan terbuka. Yang kelima ialah membantu menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan. Dalam setiap hubungan pasti ada perbedaan sudut pandang. Disinilah komunikasi berfungsi sebagai alat penyelesaian masalah. Melalui komunikasi yang baik, kita bisa berdiskusi dengan tenang, mendengarkan satu sama lain, mencari solusi yang adil, dan menghindarkan keputusan tergesa-gesa. Komunikasi membuat semua pihak merasa dilibatkan dan dihargai. Yang keenam, mendukung kerjasama dan kolaborasi. Organisasi maupun kelompok tugas kuliah, komunikasi adalah kunci utama untuk mencapai tujuan bersama. Tanpa komunikasi, koordinasi akan kacau, informasi tidak tersampaikan, dan pekerjaan menjadi tidak efektif. Komunikasi yang baik juga membuat hubungan antar anggota kelompok lebih akrab dan saling menghargai peran masing-masing. Memengaruhi cara kita di persepsikan orang lain.
Yang ketujuh ialah memengaruhi cara kita dipersepsikan orang lain. Cara kita berbicara, menyampaikan ide, atau merespon situasi untuk mempengaruhi bagaimana orang memandang kita. Komunikasi yang baik mencerminkan kedewasaan, profesionalitas, dan kepercayaan diri. Contohnya kawan-kawan, mahasiswa yang mampu menjelaskan idenya dengan jelas akan lebih mudah diterima dalam diskusi. Di dunia kerja, komunikasi yang baik meningkatkan peluang karir atau promosi. Dan yang terakhir kawan-kawan, menjaga koneksi di era digital. Kini komunikasi tidak hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga melalui media sosial atau pesan teks. Kemampuan berkomunikasi di dunia digital sangat penting agar hubungan tetap terjaga meskipun tidak bertemu secara fisik. Namun kita juga harus bijak karena komunikasi digital rawan salah tafsir. Misalnya, pesan tanpa emotikon terkadang terlihat terlalu dingin. Karena itu, kita perlu menyesuaikan cara berkomunikasi dengan konteksnya. Mungkin kesimpulan dari pembahasan ini ialah bahwa komunikasi memegang peranan sangat penting dalam hubungan antar manusia. Komunikasi membantu kita memahami satu sama lain, menghindari konflik, memperkuat hubungan sosial, menyelesaikan masalah, dan bekerja sama dengan lebih efektif, baik dalam keluarga, pertemanan, organisasi, maupun dunia digital. Komunikasi menjadi fondasi utama yang menentukan kualitas hubungan kita. Karena itu, kemampuan berkomunikasi perlu terus kita latih. Agar kita dapat menjadi individu yang lebih bijak, lebih empati, dan lebih siap untuk membangun hubungan yang sehat di masa depan. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.